Puji bagi Allah yang sudah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan berbagai banyak nikmat karunia yang tak terhingga. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam sesi belajar kajian tafsir Quran, surat Al-Kahfi khususnya. Kita sekarang sampai di surat Al-Kahfi. Dan kita mengkaji ini setiap minggu insya Allah via Zoom, tiga ayat, dan kita berharap bahwa meskipun sedikit demi sedikit, maka kita belajar memahami apa sih yang Allah ingin katakan di dalam surat-suratnya, di dalam Al-Quran. Bagaimana sih sebetulnya Allah itu? Bagaimana sih perbuatannya? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan dari hamba-hambanya? Dan apa yang dia inginkan untuk kita lakukan untuk akhirat kita? Tidak ada sumber yang paling valid, sumber yang paling oke, selain daripada Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu isinya sangat lengkap. Pertama, kedua, dia dari Allah yang menciptakan kita, yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, dan insya Allah menjadi juga kecintaan kita di akhirat nanti. Jadi membutuhkan satu kesabaran tersendiri bagi kita untuk bisa mempelajari ayat-ayatnya, ya. Kadang-kadang kayak kok sama lagi, tapi sebetulnya kalau kita pelajari lagi, itu setiap ayat mempunyai nuansa-nuansa, mempunyai pemaknaan-pemaknaan yang sangat mendalam dan aplikatif sekali terhadap kehidupan kita. Karena itu saya memberikan satu apresiasi yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang mendengar, yang datang ke kajian ini, dan juga yang mendengarkan di radio suara, karena di radio suara juga ada kajian ini dijadikan menjadi kajian rutin setiap hari Sabtu sore. Insya Allah ini membawa keberkahan buat kita, menjadi jalan penerang kita, menjadi petunjuk kita, dan menjadi jalan kebaikan buat kita, keluarga kita, dan juga teman-teman kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang yang akan membagikan slide kita hari ini? Silakan untuk dibukakan slide-nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita di sini bersama-sama sedikit demi sedikit ya. Saya ingin sedikit sambil menunggu suami tercinta yang akan membukakan slide, maka saya ingin sekali menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini insya Allah dihadiri oleh malaikat, insya Allah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita terjauh daripada riya dan takabur, memfokuskan semua dari kegiatan kita ini untuk Allah semata, bukan untuk gengsi-gengsian atau untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Hari ini kita akan membahas ayat 13 ya, kalau tidak salah ya. Ayat 13, 14, 15, 16. Insya Allah 4 ayat yang akan kita bahas karena ini merupakan satu paket. Jadi yang biasanya programnya biasanya 3 ayat, maka kita akan membahas 4. Kita mulai dengan ayat yang ke-13. Ya, ini sudah mulai bisa dibuka. Silahkan di-close dulu. Enable editing. Enable editing. Close di sebelah kiri bawah. Ya, kemudian view. Kemudian view di sini. Ya, kemudian masuk ke slideshow. Slideshow, maaf bukan view tapi slideshow di sini. Slideshow di sini. Baik, kemudian kita lihat dari from current slide. Ya, alhamdulillah. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, termasuk untuk dibaca, ya, terutamanya pada hari malam Jumat. Ya, karena kenapa kita barang malam Jumat? Karena pada hari Jumat itu sendiri kalau di dalam itu hitung-hitungan kalender Hijriyah itu adalah mulai dari hari malam Jumat dan maghrib sampai dengan hari Jumat maghrib. Ya, jadi
Ini adalah sesuatu yang kita, apa namanya, kita dianjurkan untuk membacanya karena akan menjadi penerang buat kita, dari satu Jumat ke Jumat lain. Itu yang pertama, yang kedua surat Al-Kahfi sendiri menjadi penolak ya, dari fitnah Dajjal. Mungkin kita nggak tahu bagaimana itu bisa bekerja ya, tapi yang jelas surat Al-Kahfi ini memberikan satu kebaikan untuk, perlindungan, proteksi kita terhadap fitnah yang di akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Beberapa teman saya menganjurkan untuk menghafalkan surat Al-Kahfi, teman-teman saya di kantor juga menghafalkan surat Al-Kahfi bersama saya, teman-teman pengajian yang di rumah, komunitas memorizing Quran juga, sudah selesai menghafalkan surat Al-Kahfi, tapi kita sekarang ini mencoba untuk memperdalam lagi ya, untuk memperdalam lagi, makna dari surat Al-Kahfi. Karena kalau saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana proses kita menghafal, bagaimana proses kita memahami Al-Quran. Al-Quran ini kalau dibaca Latin, bukan Arabnya, maka bukan hanya, tapi kita mendapatkan kepositifannya, ya. Kita mendapatkan pahalanya, jelas ya. Nah, kemudian setelah itu kita membaca terjemahannya, ya, membaca terjemahan itu kadang yang cukup aneh ketika saya pernah mau mencoba untuk membaca pada awal-awal ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ketika membaca satu surat, maka besoknya kita sudah ganti halaman, kita sudah lupa lagi apa yang ada di, ayat yang kemarin, ya, halaman yang kemarin. Nah ini, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan, silahkan untuk merespon di kolom chat, apakah pernah mengalami hal yang seperti saya. Jadi membaca terjemah itu dibaca terjemahannya, tapi kemudian ketika kita, besok itu membuka halaman selanjutnya, maka kita lupa dengan apa yang sudah kita baca kemarin, ya. Jadi ini kenapa aneh sekali, padahal kalau kita membaca novel atau kita baca cerita, kita baca berita, itu rasanya gampang aja gitu ya, memahami, apa yang kita baca kemarin-kemarin. Baik, nah sedangkan Al-Quran ini saya juga menjadi, "Oh kenapa ya kok seperti itu?" Nah maka cobalah untuk menghafalnya. Nah ketika kita menghafal Al-Quran itu, kita juga belajar juga artinya, tapi kita masih sering fokus kepada hafalannya, ya, hafalannya. Nah, kemudian yang paling bagus lagi adalah ketika kita sudah hafal, maka kita juga mencoba untuk menelaah lagi ayat-ayatnya, karena kita sudah hafal. Jadi ketika kita masuk ke dalam artinya, maknanya, maka, itu akan menjadi lebih lebih mudah untuk kita pahami. Baik, alhamdulillah baik, kita sekarang mau, mulai, kajian tafsir ini ayat 13 dengan membaca, basmalah dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, baik, ayat yang 13 kita mulai dengan membacakan nahnu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Nahnu dan kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang kisah mereka ini dengan yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Selanjutnya, di kalimat ini dimulai dengan nahnu nakussu, kami menceritakan. Kalau di dalam bahasa Arab yang tidak ada penekanan biasanya tidak pakai nahnu. Jadi langsung aja naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kalau penggunaan kata, karena dalam bahasa Arab tuh naqussu itu sudah mempunyai arti kami, ya. Jadi, kalau ditambahkan nahnu naqussu artinya sungguh kami ini menceritakan 'alaika kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum berita tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi itu bil haqq dengan benar. Ini adalah satu cerita yang sudah ada di antara para ahli kitab dari bangsa Yahudi maupun Nasrani ya. Akan
tapi tidak ada di dalam kitab suci mereka, baik kitab apa namanya terjemah Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya. Dan Allah di sini dalam ayat ini mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, maka di sini Allah ingin menjelaskan ya lebih detail tentang kisah pemuda-pemuda Kahfi ya dengan rinci ya bagaimana ucapan mereka, bagaimana kalimat-kalimat Allah yang terkait dengan mereka, bagaimana Allah juga eh, bagaimana opini Allah ya tentang mereka, bagaimana juga Allah menuliskan perkataan mereka di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kadang-kadang kadang Allah mempunyai beberapa cara untuk mengungkapkan ya apa yang dia inginkan. Yang pertama itu dia mengatakan dengan kalimatnya sendiri ya. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada orang-orang yang ada di dalam kisah-kisah ini dan kemudian Allah memberikan kalimatnya dan mereka mengatakannya dan kemudian Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi di sini disebutkan kalau dalam tafsir yang akan disebutkan secara detail, tapi pemahaman detail antara orang-orang manusia dengan Allah itu berbeda. Kalau detailnya kita manusia, kita ingin tahu kapan, tanggalnya, namanya, gitu kan ya, di mana lokasi tepatnya dan sebagainya, itu kita ya. Tetapi kalau Allah ingin mengatakan detail itu bukan itu. Allah ingin mengatakan bagaimana mereka berkata, apa yang mereka katakan para pemuda itu, apa yang dikatakan oleh teman-temannya, apa yang terjadi dengan mereka, itu yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Karena yang penting itu adalah ini esensinya. Perkataan-perkataan ini karena dia sudah dimasukkan dalam Al-Qur'an, ini adalah perkataan yang sudah Allah ridhoi dan ini yang akan menjadi contoh buat kita untuk bisa kita amalkan. Jadi yang disebut dengan detail itu bukan detail hikmahnya ya, detail kejadian yang penting-pentingnya menurut Allah bukan penting menurut kita. Oke. Selanjutnya Allah berfirman innahum sesungguhnya mereka itu fityatun, mereka itu para pemuda. Pemuda-pemuda yang amanu, mereka pemuda-pemuda yang beriman dan wazidnahum dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi zaman itu cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi itu, pemuda yang melarikan diri ke gua itu masih menjadi cerita-cerita ya, cerita-cerita bukan tidak pernah ada tulisannya tentang bagaimana mereka dan sebagainya. Sehingga kemudian Allah memberikan petunjuknya bahwa sesungguhnya mereka ini adalah tentang ceritanya itu tentang pemuda yang beriman, bukan tentang pemuda sembarangan tapi pemuda yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang berjuang untuk keimanannya dan mereka berjuang dengan segala cara yang mereka bisa dan bahkan mereka meninggalkan dunianya dan mereka masuk ke dalam gua karena untuk mempertahankan keimanannya hanya karena mereka tidak mau untuk menyebutkan kata lain selain la ilaha illallah. Mereka tidak mau menyebutkan kata-kata yang membawa mereka kepada kemusyrikan karena itu musyrik itu adalah kegagalan di dunia dan di akhirat. Jadi mereka tidak mau itu. Karena itu mereka lebih baik mereka melarikan diri ke dalam gua daripada mereka ini harus mengucapkan kalimat-kalimat kemusyrikan. Jadi ini tentang orang beriman ya. Demikian konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum dan kami zidna dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk dan kami berikan kepada mereka petunjuk gitu. Jadi ini yang ada sesuatu hal yang penting untuk yang disampaikan di dalam ayat ini yang juga dikonfirmasi di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Silahkan masuk slide selanjutnya. Bahwa sesungguhnya yang disebut dengan hudan atau petunjuk itu bertingkat-tingkat. Jadi bisa ditambahkan dan kita tidak tahu sampai tingkat setinggi apa hudan itu karena hasanah atau kekayaan dari petunjuk dari Allah itu sangatlah luas ya kita sendiri nggak tahu sebanyak mana hasanah tingkatan petunjuk dari Allah itu. Jadi di dalam beberapa ayat Al-Qur'an
Seperti dalam surat Muhammad ayat 17 dikatakan walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, ya. Dan orang-orang itu, orang-orang yang tada yang mendapat petunjuk itu zadahum huda, kami tambah petunjuknya. Jadi, setiap kali orang beriman itu membuat satu kebaikan, maka Allah akan tambah lagi, petunjuknya, wa atahum taqwahum. Nah, ini juga yang belakangnya menarik juga. Badan Allah memberikan, jadi mendatangkan, kata ata itu artinya mendatangkan kepada mereka, takwanya. Jadi selain ditambahkan petunjuk, mereka ditambahkan juga kekuatan untuk bisa bertakwa. Masya Allah ya, karena ini karena itulah, apa namanya, sebentar, mohon maaf sebentar. Ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah satu hal yang kita perlu juga pahami gitu, bahwa petunjuk, keimanan, ya, ketakwaan itu sesuatu yang bertambah, sesuatu yang tidak stagnan. Harganya tidak ada pada satu tempat sudah selesai. Apa maksudnya? Kenapa Mbak berita ini menjadi penting kalau saya buat saya senang gitu. Karena artinya kita bisa memintakan petunjuk itu, kita bisa memintakan, hudan itu, kita bisa minta tambah hudan, kita bisa tambah takwa. Contoh aja misalnya gini, kalau misalnya kita, susah ya menghadapi sesuatu, ada suatu kejadian, kita nggak bisa sabar gitu ya, maka apa yang kita lakukan, kita udah pokoknya udahlah saya nggak kuat kalau begini caranya, lebih baik saya begini aja jalan pintas gitu ya. Sedangkan sebetulnya kita yang perlu kita lakukan adalah justru kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah berikanlah saya kesabaran. Ya Allah berikanlah saya ketakwaan." Supaya saya tidak, marah yang berlebihan misalnya. Berikanlah saya ketakwaan. Dan kemudian, ya kalau misalkan petunjuk kita lagi bingung, kita menghadapi suatu fase kehidupan yang menjadikan kita bimbang ya, bimbang. Seperti misalnya yang mau menikah atau bimbang misalnya, dalam kondisi seperti ini pandemi, bagaimana dengan rezeki kita gitu, bagaimana dengan kesehatan ya, kesehatan keluarga kita dan kita sendiri, maka kita mintakan kepada Allah hal itu. Kita mintakan petunjuk, kekuatan supaya kita bisa menghadapi ini semua. Itu yang dimaksud dengan, bertingkat-tingkat itu efeknya seperti itu. Jadi Allah menambahkan petunjuk, keimanan itu kenapa? Karena Allah peduli dan cinta kepada orang-orang yang beriman, maka ditambah lagi ditambah lagi. Nah, hal-hal seperti ini ya, ini kan gaib ya, hal sesuatu yang gaib yang kita nggak tahu dan kemudian Allah menambahkan kepada kita, memberikan kepada kita di dalam Al-Qur'an ini kalimat-kalimat seperti ini supaya kita paham, oh, jadi ternyata Allah itu nambah-nambah cintanya ya sama kita ya. Oh, ternyata kita itu, ditambah ya petunjuknya ya. Jadi sesuatu yang kita nggak lihat kan, karena ini kan sesuatu yang gaib, tapi Allah beritahukan di sini. Karena itulah kita penting untuk kita bisa belajar Al-Qur'an itu, supaya kita bisa tahu hal-hal yang gaib buat kita. Ya, bagaimana perbuatan Allah, bagaimana, kesukaan Allah itu ada di dalam Al-Qur'an, makanya kita belajar sedikit-sedikit ya. Jadi karena itulah Allah dalam aksesnya lagi ini dalam di kotak yang yang warna pink ini. Jadi karena, iman, petunjuk itu semuanya juga bertingkat-tingkat, maka Allah meminta kita untuk menambah petunjuk buat kita, ya. Makanya seperti di dalam surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Baca 17 kali minimal dalam sehari, kalau tidak tanpa yang sunah-sunah, tapi kalau dengan sunah lebih banyak lagi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini kalau buat orang-orang yang, ada non muslim ya, yang mereka itu, kemudian berkata, orang-orang Islam itu mereka tuh nggak yakin kok kelihatannya dengan keimanannya. Mereka nggak yakin kalau mereka itu ada di jalan yang lurus. Buktinya apa? Buktinya mereka tuh ketika sholat itu mereka selalu meminta. Dalam setiap rakaatnya selalu meminta.
"Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus." Karena apa? Karena mereka tidak yakin apakah mereka sudah di jalan yang lurus atau belum. Nah, nah ini apa, pembalik-balikan faktanya. Makanya kita nanti kalau ada yang berkata begitu, kalau kita sudah dapat ilmunya, kita bisa jawab, "Bukan begitu, kita tuh Allah sudah memberikan kita jalan yang lurus, jalan diberikan pada kita dan juga orang-orang yang sebelum kita, bukan orang Islam tuh bukan cuma umat Islam dari zaman ini, tapi juga ketika zaman dahulu dari Nabi Adam sudah ada agama Islam itu. Jadi kenapa kita disuruh ya mengatakan apa namanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, berikan kami petunjuk menuju jalan yang lurus, karena memang jalan itu bertingkat-tingkat gitu loh. Sesuatu yang lurus buat seseorang ya, sudah cukup buat seseorang, mungkin nanti akan untuk yang level selanjutnya berbeda. Berbeda maksudnya jalan menuju lurusnya itu. Contoh misalnya seorang anak yang, menggambar ya, dia menggambar anak-anak TK menggambar, gunung misalnya, dan rumah, maka dia menggambar seperti itu. Dan dia sudah mendapatkan nilai A di dalam rapotnya karena dia sudah menggambar sesuai dengan kemampuannya. Tapi coba bayangkan kalau ini, gambar ini diberikan kepada misalnya dari anak yang kuliah di bagian arsitek atau di bagian apa namanya, seni gitu, maka akan ditertawakan. Ya karena apa? Beda ya, beda penilaiannya antara anak TK dengan, anak yang kuliahan. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kita untuk meminta petunjuk buat kita itu karena kita tuh perlu tambahan petunjuk karena masalah kita makin ruwet ya, pekerjaan kita makin ruwet, tugas kita makin banyak, maka kita perlu mendapatkan petunjuk tambahan supaya untuk setiap kasus baru kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Ya semoga, ini menjadi sesuatu yang inspiratif, tambahan ilmu kepada teteh-teteh semua. Kalau ada teteh-teteh ingin memberikan satu komen atau pertanyaan yang terkait dengan apa saya jelaskan, silakan masuk saja ke dalam chat dan nanti kita bahas ketika sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri dan berkata, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru selain Allah dan sungguh kalau kami berbuat demikian, kalau kami menyeru yang selain Allah, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, silahkan. Wa robatna, wa dan robatna. Robatna itu artinya kami mengikat. Ya, Allah menjadikan sesuatunya menjadi stabil. Apa yang stabil yaitu kulubihim, ya hati mereka. Hati mereka itu menjadi apa teguh ya, tidak bergerak, tidak goyang-goyang keyakinan mereka dan mereka berkata itqamu ketika mereka berdiri dan mereka berkata. Nah, ini ketika jadi ceritanya di dalam sebuah bukan hadis ya, tapi ya bukan hadis, bukan tafsir, tapi ada yang menjelaskan kata berkomu mereka berkata, artinya adalah saat itu mereka tuh diundang dalam jadi 7 pemuda ini, ada yang berkata bahwa 7 pemuda itu 6 diantaranya itu adalah para sepupu dari raja yang berkuasa saat itu, yaitu raja yang ingin rakyatnya, semua anggota kerajaannya itu menyembah kepada berhala dan juga berhala yang paling besar adalah dia gitu. Dia menyembah kepada raja itu. Apabila tidak mau ya, mengatakan demikian, tidak mau ikut agama ya,
Halo. Lagi ya? Bunda Hani sepertinya ke ini ya, lag ya. Oke. Sambil menunggu, kita sama-sama. Oh, halo. Sebentar. Kita sama-sama coba membaca surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 15 sambil menunggu Bunda Hani. Silakan, kita dipimpin oleh ini. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan haula'i qaumun ittakhadhu min laula ya'tuna 'alaihim qur'anin bayyin faman azlamu mimman tara 'ala Allahi kadziba. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min duni ilaha laqad qulna idzan taqwa aulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim biqur'anin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini gangguan teknis ya, saya tadi terlempar. Ya, semoga nanti tidak terulang lagi. Kita hanya bisa berusaha. Baik, alhamdulillah. Selamat datang. Ada Ibu Yeti, ada Ibu Dewi, Teh Lilian. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang tadi udah sampai ayat 14 ya? Iya, betul. Oke, ayat 14. Baik, alhamdulillah. Jadi di sini warobat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warobatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ya. Jadi
mereka itu oleh Allah. Jadi ini ada perbuatan Allah lagi, ya, perbuatan Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala robatona, kami mengikat ya hati mereka supaya hati mereka teguh tidak bergeming, mereka pasti untuk mengatakan ketika itqamu faqalu, ketika mereka berdiri dan berkata ketika dalam jamuan di mana raja itu mengundang para pemuda 6 orang ini untuk datang ke perjamuan itu dan diminta untuk menyembah kepada dia dan juga sesembahan-sesembahan yang lain. Tapi mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan bumi. Apa sih sebetulnya disebut dengan kata Robbun? Robbun, Robban, Robbin. Robbun itu artinya adalah Tuhan, ya. Tuhan yang mana? Atau di dalam bahasa Arab disebut juga Tuan, ya. Tuan itu juga asal katanya Robbun. Tapi kalau Rabbun itu dinisbahnya kepada Allah, maka siapakah Robbuna, Tuhan kita itu adalah dia yang menciptakan, secara definisi ya, dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah zat yang memelihara langit dan bumi. Dia adalah zat yang memelihara langit dan bumi. Nah, itu adalah Allah, ya. Jadi Allah Rabbus samawati wal ard. Nah, ini kelihatannya saya harus dipin, Ibu host, silahkan saya dipin ya. Oke. Jadi Tuhan kita ya, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang bukan kamu atau bukan patung-patung itu. Tuhan kita adalah Tuhan Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhannya yang langit dan bumi, ya. Jadi mereka berani untuk berdiri dan mengatakan hal itu, ya. Dan mereka melanjutkan lagi, lan nada'u min dunihi, ya, lan nada'u min dunihi ilahan, dan kami, lan itu artinya tidak, tapi kalau la itu tidak, kalau lan itu tidak akan. Kami tidak akan, nada'u, kami tidak akan menyembah min dunihi selain dia sebagai ilahan. Ilah itu ilahan atau ilahun, ilahin itu adalah artinya sesembahan, ya. Sesuatu yang disembah itu adalah ilah. Oke. Jadi kami tidak akan menyembah yang selain daripada Tuhan Rabbuna Rabbus samawati wal ard itu. Laqad qulna, dan sungguh kami kulna mengatakan hal itu idzan syatoto. Kalau kami betul-betul melakukan itu, maka kita termasuk syatoto. Sungguh kita melampaui batas. Syatoto itu artinya melampaui batas dalam mengingkari kebenaran. Ini adalah kata yang sama dengan syaiton. Syaiton itu disebut dengan syaiton karena dia adalah makhluk yang melampaui batas dan dalam mengingkari kebenaran. Oke, jadi mereka berikrar tegas. Mereka tegas mengatakan bahwa tidak ingin menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kemudian raja ini berkata, ya udah silakan kamu berpikir lagi, karena undang-undangnya adalah bahwa kalau barang siapa yang tidak menyembah seperti apa yang aku perintahkan, maka hukumannya mati. Nah, tapi raja ini tidak ingin langsung menghukum mati karena mereka itu adalah masih keponakan-keponakan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang terhormat ya di kerajaan. Jadi dia tidak ingin juga membunuh sebetulnya. Karena itulah mereka diberikan waktu 3 hari untuk bisa memikirkan jawaban mereka kembali. Oke. Dan 3 hari itu bukannya dipakai buat mikir, tapi mereka malah mereka kemudian melarikan diri itu tadi. Oke. Silakan para host, ada yang bisa mempin saya? Kalau hostnya belum bisa, maka silahkan host mencoba untuk mempin saya sebagai pembicara. Terima kasih. Selanjutnya. Jadi ayat ke-15. Ayat ke-15 di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanim bayyin faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan mereka itu adalah kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah. Dan mengapa mereka tidak mengumpulkan satu alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka itu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Baik, selanjutnya, jadi ini kira-kira perkataan siapa ini? Selanjutnya next. Ini adalah perkataan dari mereka. Ya, jadi ini adalah percakapan di antara para pemuda itu tentang kaumnya. Karena di sini disebutkan kaumuna, ya. Haula'i kaumuna, ya. Tuhan bahwa kaum kami ini mereka itu mereka sesembahan ya. Mereka merasa aneh dengan konsep musyrik yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Karena konsep ini bertentangan dan bertentangan dengan apa yang mereka pelajari. Jadi mereka ini di dalam dalam tafsir memang dikatakan dengan tanggal-tanggal yang saya sebutkan kemarin antara sekitar 100 sampai 300 Hijriah mereka ada di dalam di dalam gua itu. Mereka itu ada di masa setelah Nabi Isa alaihissalam ya. Tetapi ada juga yang berkata bahwa bisa jadi tidak, bisa jadi sebelum itu. Tapi intinya tidak penting. Yang penting itu menurut manusia penting, tapi menurut Allah enggak. Yang penting adalah bagaimana ceritanya gitu ya. Jadi mereka ini sudah mengenal tentang Tuhan, konsep Tuhan yang la ilaha illallah, dan aneh dengan konsep yang dilakukan oleh kaumnya itu. Bagaimana mereka itu menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri ya. Yang mereka buat sendiri kemudian nanti bisa rusak dan kemudian mereka meminta kepada mereka sedang mereka sendiri sesuatu tidak bisa bergerak ya, tidak bisa melakukan apa-apa dan kenapa harus disembah ya. Jadi mereka merasa konsepnya itu aneh ya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanim bayyin dan coba mereka berpikir mereka ya'tuna apakah ada datang di antara mereka itu suatu keterangan ya di sultanim bayyin, satu keterangan yang pageh ya, sultan. Jadi kekuasaan, keterangan dengan kekuasaan yang jelas atau terang tentang apa yang mereka yakini itu bahwa berhala itu memang sesuatu yang memang masuk akal dan ada keterangannya gitu, yang jelas. Nah, yang di sini maka mereka ini mempertanyakan hal itu. Jadi biasanya orang-orang yang mereka musyrik itu, mereka sering-seringnya mereka mengatakan ya kita ikutin aja agama dari nenek moyang, jangan kita nggak boleh lepas dari tradisi nenek moyang ya. Padahal tradisi nenek moyang itu adalah tentu benar, tidak ada kaidahnya yang jelas, itu hanya persangkaan mereka saja. Oke. Sebentar, saya akan coba bisa minta tolong salah seorang di antara tim untuk men-chatting kepada host agar saya bisa di-pin. Terima kasih. Baik. Jadi mereka ini bilang aneh ini sebetulnya ya apa yang dilakukan oleh kaumnya. Maka faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Adalah kezaliman yang lebih besar mana lagi yang dilakukan oleh manusia? Ini adalah kezaliman yang paling besar kata mereka. Karena mereka sudah mengadakan kedustaan atas nama Allah. Mereka melakukan kedustaan atas nama Allah bahwa Allah tuh bukan Rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah raja atau Allah itu adalah benda-benda ya, patung-patung dan ini adalah satu kedustaan yang besar ya. Jadi
dari sini kita memahami ya, kita mungkin paham ya tentang kenapa Allah tidak suka kemusyrikan. Kenapa Allah tidak suka kemusyrikan? Tidak akan kunci dari jannah, miftahul jannah itu la ilaha illallah. Kenapa disebutkan bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Suatu statement bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena ini adalah kezaliman yang paling besar. Kalau mengatakan bahwa ada Tuhan selain tidak Tuhan lain selain Allah itu kezaliman yang paling besar. Ya, disebutkan di dalam ayat ini, kalimat ini, faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan ayat yang semisal dengan ini tidak hanya satu atau dua, tapi banyak sekali kalimat dari Allah yang mengatakan seperti ini. Ya, jadi orang-orang yang mempelajari ya konsep la ilaha illallah dari selain Quran itu nggak akan tidak akan menemukan jawabannya. Jawaban tentang konsep la ilaha illallah, tauhid yang sebenarnya itu hanya ada dituliskan di dalam Al-Qur'an, yaitu tulisan atau firman Allah itu sendiri. Bahwa nah di sini salah satunya kita beruntung, Masya Allah. Hari ini kita beruntung sekali kita belajar tentang konsep la ilaha illallah. Karena kalau ada yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, maka itu adalah kezoliman yang paling besar. Sesuatu yang zolim itu apa sih, Mbak? Zolim kepada pencipta kita, ya. Zolim kepada pencipta kita. Contoh misalnya begini. Ya, ada Teh Titi nih, ada Teh Titi. Teh Titi ini kadang-kadang beliau jualan krecek sama gudeg, enak banget ya. Saya suka pesen. Nah, kemudian siapa yang jualan krecek di kompleks kita? Teh Titi. Siapa yang jualan gudeg di kompleks kita? Teh Titi. Nah, kemudian ya kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku nih bahwa yang jualan gudeg dan krecek itu adalah saya. Contoh misalnya, Bibi yang bantuin saya yang baik hati itu ya, saya minta membeli gudeg. Maka kemudian dia beli gudegnya Mbak Titi, ya beli kreceknya Mbak Titi, tapi dia bilang sama saya, Bu, ini yang jualan krecek ini bukan ini kreceknya tuh dari siapa gitu ya, dari orang lain gitu, bukan dari Mbak Titi. Kalau Mbak Titi mendengarkan ini, maka Mbak Titi pasti juga nggak enak lah, kesel lah. Enak aja saya yang jualan. Masa dibilang itu kan enak, pelanggan udah banyak yang beli. Kok malah dibilangnya bukan saya yang jualan gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ketika seseorang mengatakan ya bahwa ada Tuhan ya, sesembahan lain, ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah, yang dia turuti, yang dia idolakan, maka saat itu Allah tidak suka. Karena ini adalah kezoliman yang paling besar. Karena kalau Mbak Titi tadi hanya sekedar gudeg dan krecek, ini Allah ini kita udah utang budi besar-besaran sama Allah itu. Kita diberikan banyak hal karunia ya. Aduh, saya kalau udah ngomong begini susah nih. Banyak sekali. Kita diberikan ilmu, diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan jasad, kita diberikan otak yang bisa berpikir, kita bisa sekolah, kita bisa punya orang tua, punya keluarga, punya makanan, punya teman, punya anak, ya punya orang tua yang baik. Semuanya itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan oksigen yang tidak kelihatan itu, yang sekarang dicari-cari. Kalau nggak sampai dapat oksigen bisa mengancam nyawa, ya. Yang dulunya gratis sekarang harus dibeli. Itu kan kita harusnya berpikir situ. Oh ya, Masya Allah gitu. Betapa banyak yang Allah berikan selama ini itu gratis kepada kita. Nah, kalau sampai kemudian manusia itu tidak menganggap Allah dan mencari yang lain sebagai sesembahannya dia, maka Allah akan sangat tidak suka, sangat marah dengan hal ini. Ya, meskipun kalau kita minta ampun, Allah pasti akan memaafkan, mengampuni kita. Tetapi kita harus tahu bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, musyrik kepada Allah, pencipta kita, pelindung kita, dan yang memberikan banyak kenikmatan pada kita. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ayat 16, ayat terakhir ya.
Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa dan apabila kamu meninggalkan mereka, meninggalkan kaumnya, dan wa ma ya'buduna illallah dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain dari Allah itu, maka fa'wu ilal kahfi, carilah tempat berlindung di dalam gua. Dan niscaya Allah akan yang syurlakum menumpahkan, melimpahkan, melapangkan sebagian dari kecintaannya kepada kamu sekalian dan menyediakan sesuatu wayuhayyi lakum dan menyediakan sesuatu min amrikum dari urusan kamu itu mirfaqo, sesuatu yang bermanfaat untukmu. Silakan selanjutnya. Ya. Ini adalah suatu perkataan dari kan tadi yang ayat yang tadi itu adalah diskusi di antara mereka. Yang ini adalah salah satu perkataan di antara 6 orang itu. Oh ya, orang yang ketujuh adalah seorang penggembala yang mereka temui kita dalam perjalanan menuju gua. Ada seorang penggembala dengan anjingnya dan mereka bergabung ya karena setuju dengan konsepnya ini, mereka bergabung untuk masuk bersembunyi ke dalam gua. Ya. Ya, ini jadi keputusan akhirnya demikian ini ya, dan ini di sini disebutkan wa idzi tazaltumuhum ma ya'buduna illallah, maka ya fa'wu ilal kahfi ya. Jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua ya, al-kahfi. Jadi sini al-kahfi gua yang sudah mereka kenal. Mereka tahu ada gua di daerah sekitar mereka ya, di luar kota mereka, dan mereka mau melarikan diri ke sana. Dan kemudian mereka berkata, orang itu berkata ya, salah seorang di antara mereka berkata, dia menguatkan teman-temannya dengan mengatakan, yang syurlakum, semoga Allah itu meluaskan, ya, meluaskan, menjadikan sesuatu yang sempit menjadi luas, menjadikan hati yang sempit menjadi lapang, menjadikan tempat yang kelihatannya sempit menjadi lega, menjadikan gua yang kurang penerangan menjadi menenteramkan mereka, bukan menjadikan mereka menjadi takut ya. Jadi mereka berharap ya bahwa Allah itu pastilah akan dengan kecintaannya Allah tuh akan memudahkan urusan kita. Dan kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka, karena mereka ingin menegakkan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan mereka dalam beribadah kepada Allah, yaitu tetap la ilaha illallah. Nah inilah yang mahal, yaitu keyakinan akan pertolongan Allah yang maha luas. Jadi ini keimanan, ini ngomong keimanan, bukan ini bukan sesuatu yang yang bisa kita lihat dengan mata kepala, tapi ini ada suatu value, suatu nilai yang sangat besar nilainya di sisi Allah, yaitu keyakinan akan pertolongan Allah. Ya, kenapa yakin? Karena kita sudah apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan nolong kita, ya. Karena dia sudah menegakkan kalimatullah, maka mereka yakin Allah akan memudahkan ya urusan mereka. Kemudian selanjutnya kalimat terakhir wa yuhayyi lakum, dan kami akan memberikan dan yuhayyi, dan dia akan memberikan lakum bagi kamu sekalian min amrikum, dari urusan kalian ya, mirfaqo, bermanfaat ya. Jadi mereka yakin bahwa perjuangan mereka mempertahankan akidah, Allah akan menjadikan urusan ini bermanfaat buat mereka. Nah, sekarang ini mereka belum tentu tahu apa sih manfaatnya. Apa sih manfaatnya masuk ke dalam gua? Ini sesuatu yang gelap gulita ya, masa depan yang gelap gulita buat mereka. Karena apa yang bisa mereka lakukan di dalam gua? Makanan tidak ada, ya. Mereka nggak kebayang kan akan ditidurkan. Mereka tidak terbayang mereka akan ditidurkan. Jadi mereka masuk ke dalam gua itu dengan keyakinan budah bulet gitu ya kepada Allah. Ya inilah, ya ini kita sudah mempertahankan agama, mempertahankan kalimatullah la ilaha illallah, maka Allah akan masih nolong kita.
dan miladunka rahmah, miladunka, dan Allah akan memberikan pertolongannya dari hal-hal yang kita nggak tahu bagaimana pertolongan itu akan bentuknya seperti apa, mereka juga tidak tahu gitu. Nah, cuman ini menjadi satu lagi keimanan, dan yang penting adalah setiap urusan ya tidak ada yang sia-sia kecuali bila urusan ini disukai Allah. Jadi ini menjadi penting bagi kita ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika di depan kita itu gelap, kita nggak tahu masa depan kita. Bagi yang nggak punya kerjaan, kira-kira nanti gimana dengan anak istri saya? Bagi yang selesai kuliah, nanti saya gimana kerjaan saya dengan kondisi pandemi. Kita juga nggak tahu apakah saya akan apakah saya tertular atau tidak, dan bagaimana kondisi kita. Kita nggak pernah tahu, kehidupan di depan kita tuh gelap ya. Sama halnya ini dalam kasus Ashabul Kahfi ini, mereka juga nggak tahu gitu apa yang ada di depan mereka. Tapi yang mereka tadi yang pertama, yakin ada pertolongan Allah. Yang kedua adalah mereka yakin setiap urusan itu nggak sia-sia. Bila urusan ini disukai Allah, makanya kita harus tahu mana urusan yang disukai Allah, mana yang tidak. Kalau kita tahu mana yang disukai Allah, kita punya keyakinan karena kita melakukan urusan yang disukai Allah, maka tidak akan sia-sia. Coba kebayang ya, kalau kita jadi Ashabul Kahfi gitu. Ketika masuk ke gua, apa yang ada di dalam pikiran kita? Tuliskan di dalam chat, teman-teman. Apa yang ada kira-kira ada di dalam pikiran Ashabul Kahfi ketika mau masuk ke dalam gua itu, bagaimana masa depan mereka? Silakan kalau ada yang berminat menjawab, masuk ke chat. Ya. Apakah bagaimana masa depan mereka? Jangan yang jauh-jauh. Bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka minum? Apakah mereka akan ditemukan oleh pasukan raja? Kalau ditemukan, nanti bagaimana? Mereka akan dihukum mati? Apakah mereka akan mati? Ataukah mereka akan hidup? Jadi pasti bingung ya mereka itu ya. Tapi setiap kali ini adalah perkataan orang yang beriman. Mereka berkata bahwa wayuhayi lakum min amrikum mirfaqon. Pasti Allah akan memberikan kelapangan urusan kita dan akan memberikan manfaat gitu. Padahal kalau dipikir mana ada manfaatnya masuk ke dalam gua. Apa manfaatnya masuk ke dalam gua? Kayak bunuh diri mah sebetulnya itu mah masuk ke dalam gua mah. Tapi karena mereka orang beriman, mereka bilang tidak, ini nggak ada yang ada manfaatnya, insya Allah nggak ada. Kita nggak tahu apa, tapi insya Allah ada manfaatnya. Oke, ya alhamdulillah. Selanjutnya slide selanjutnya kelihatannya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya ada satu slide lagi. Silahkan diklik. Jadi saya ingin memberikan satu refleksi, ya, dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Saya ingin sekali kita semua belajar bersama-sama dan kita belajar untuk juga refleksi, berpikir gitu loh tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini biasanya kan hanya dibaca ya, tetapi bagaimana sekarang kita berpikir tentang apa sih maksudnya ayat ini gitu. Terus manfaatnya apa buat kehidupan kita? Ayat ini bermanfaat apa buat kita? Bagaimana mengamalkannya? Maka saya ingin memberikan pertanyaan ya, dan pertanyaan ini nanti tolong dijawab tadi ada satu pertanyaan, insya Allah saya jawab dulu dari Bu Yati. Tapi ini ada pertanyaan ya yang saya mau dijawab oleh teteh-teteh di kolom chat. Silakan dijawab, nggak usah 1, 2, 3, 4 semuanya, enggak. Salah satu aja, ambil pertanyaannya, kemudian misalkan A1, jawabannya apa? Atau refleksi teteh-teteh apa gitu. Yang pertama adalah tentang yang mahal, keyakinan akan datangnya pertolongan Allah. Refleksi kita adalah tentang apa yang terjadi dalam masa pandemi ini. Yang pertama, apakah mungkin pandemi ini akan berakhir? Dan apa usaha kita agar ini bisa terjadi? Ya, silakan. Tentu saja kalau namanya
apa namanya, nggak usah detail ya tentang masalah prokes segala macam, tapi kalau masukin prokes boleh, tapi jangan detail di situ. Tapi detailnya adalah bagaimana urusan batiniah kita tentang bagaimana sikap batin kita untuk bisa usaha kita agar ini bisa terjadi. Yang kedua, bagaimana kira-kira Allah akan menolong kita? Apakah selalu sesuai dengan pemikiran kita? Apakah betul vaksin akan menuntaskan ini semua? Ya, kita hanya berdiskusi saja ya, bukan untuk pro dan kontra ya, hanya berdiskusi ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yang penting adalah suatu urusan, tidak ada yang sia-sia. Bila urusan itu disukai Allah. Maka pertanyaan dari saya B1, bagaimana kita mengisi masa pandemi agar tidak sia-sia? Dan B2, apakah sikap kita selama pandemi sudah disukai Allah atau belum? Oke, baik. Saya senang nanti kita bisa diskusi. Teteh silakan masuk ke chat, tulis jawabannya ya, pandangannya ya. Ini bukan pertanyaan tapi salah atau benar, tapi refleksi ya. Jadi mengasah otak kita untuk menjadi lebih biasa dengan logika-logika Al-Qur'an, dan kita nanti akan terbiasa juga untuk bisa mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Oke, silakan tes. Pas jam 17.00. Silahkan tes Siti. Berarti ini suara saya sudah terdengar. Udah? Oke. Pak Apri, punten bisa ditayangkan kembali yang slide tentang refleksi tadi? Supaya teman-teman juga bisa membacanya kembali. Atau kalau tidak, saya akan coba membacakannya kembali. Siti, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang ada di chat sambil teteh ini ditayangkan saja, tidak apa-apa. Oh, boleh, Mangga. Ini dari silakan Teh Yati ya? Iya. Mohon sambil menunggu chat dari Teteh, saya coba akan membacakan pertanyaan dari Teteh atau Ibu Yeti. Pertanyaannya, bagaimana apa yang saya harus percaya bahwa masih ada yang percaya adanya makhluk penunggu. Jadi saya harus memanggil ajengan untuk mengusir penunggu tersebut. Misalnya ada kamar yang selalu kosong atau kamar bedinde. Nah, seperti apa ini, Mbak Hani, Bunda? Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Yati, terima kasih pertanyaannya ya, tentang penunggu ya, penunggu. Ya, bedinde itu kamar asisten rumah tangga ini ya. Oke, jadi masalah makhluk penunggu ya, ini sebetulnya kan jin, golongan jin. Dan di dalam Al-Qur'an itu ada tentang surat jin, surat khusus yang membahas tentang jin ya. Jadi jin itu ada ya. Dan ini sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an bahwa wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budu. Bahwa sungguh
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya, ini Al-Qur'an ya, jadi sudah top markotop ya dalilnya bahwa memang jin itu ada dan jin itu jumlahnya banyak dan jin itu mereka itu usianya lebih panjang dari kita. Bisa jadi jumlah mereka lebih banyak daripada manusia karena mereka usianya panjang. Dan karena itu ya ada apa dibilang jin 7 turunan itu karena ada yang melihara jin dan kemudian jinnya ini tetap setia mengganggu sampai 7 turunan ya gitu. Karena memang usianya bisa jadi sekitar ada yang 100 tahun gitu ya. Jadi memang mereka lama gitu hidupnya ya. Dan jin ini ada yang mereka mukminun ya, tapi ada juga musyrikun ya. Dalam surat jin disebutkan bahwa mereka tuh ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Mereka ada yang baik, soleh, ada juga yang mereka yang jahat. Ya, jadi sama seperti manusia. Jadi, nah ini tentang apa namanya memanggil ajengan ya. Kalau memang si jin ini sebetulnya kalau kita ada 2 cara ya sebetulnya ya. Cara yang pertama itu adalah dengan menjadikan kamar itu jangan sampai ada kamar yang kosong. Heeh. Jadi sebetulnya gampang dipakai buat sholat aja, dipakai buat salat. Kebetulan di rumah saya juga ada beberapa kamar di rumah saya ini dan saya berusaha untuk tidak pernah kosong dan artinya selalu diisi itu dengan sholat, sholatnya tuh ganti-ganti, kadang di kamar sini, kamar situ, kamar ya itu diputar aja sholatnya gitu. Terus baca Quran juga di kamar ini, kamar itu gitu. Jadi tempat itu tidak pernah sepi dari kalimatullah intinya begitu. Dan insya Allah kalau seperti itu sih nggak akan, insya Allah juga mereka lama-lama pergi. Kecuali kalau misalnya mereka kan itu ada yang Islam, ada yang bukan ada yang bukan muslim, ada yang muslim tapi nakal, ada juga gitu ya. Tapi kalau kita di rumah saya ini banyak ya dulu ya, apalagi rumah sebelah saya. Dulu kan rumah saya dengan sebelah itu kan couple ya, terbuka ya. Banyak kali cerita tentang jin ya. Dan apa namanya memang mengganggu ya. Tetapi sejauh mana kita bisa mengatakan itu mengganggu, ya tergantung kita bagaimana kita bersikap. Saya dulu kan kebetulan Bu Yati tahu rumah saya sebelah saya tuh ada yang sekarang udah dipotong ya, udah jadi 2. Dulu tuh satu rumah dengan saya, jadi di belakang itu tidak dipisah gitu dan itu sepi. Jadi karena memang kamarnya banyak sekali, di situ ada nggak tahu 7 kamar kalau nggak salah ya dulu tempat kos-kosan. Sehingga, saya juga agak kewalahan untuk bisa misalkan sholat di tempat itu karena memang banyak tempatnya. Jadi, sering ada yang bersuara gitu, misalnya, saya lagi masak, dia geret-geret kursi, saya bilang, "Ngapain lagi beres-beres? Ya sekalian aja tuh dipel," saya bilang gitu. Kalau di kamar mandi, terus diem, kalau gitu tuh diem. Kadang-kadang gorden dibunyi-bunyiin, saya bilang, "Ngapain?" Saya bilang gitu, "mau godain, jangan gitulah, bikin dosa aja. Lagian kalau mau mas kalian aja tutupin gordengnya, dikunciin pintunya," saya bilang gitu, "jagain ya," saya bilang gitu. Pernah kamar mandi, jebur kayak orang mandi, padahal nggak ada siapa-siapa. Saya bilang, "Lagi mandi," saya bilang gitu. "Kalau lagi mandi, sekalian gosokin itu kamar mandinya," saya bilang gitu. Diem itu, digituin tuh. Ya. Jadi, saya berapa kali juga interaksi dengan mereka. Tapi, lebih baik interaksinya agak bijak ya, jangan kalau saya sih saya sempat sampai teriak-teriak sama mereka. Saya mereka pernah minta bacain Quran misalnya, minta dibacain Quran, oke minta bacain, saya bacain Quran. Tapi ketika sudah dibacakan Quran, hari ketiga mereka mulai berulah lagi. Saya bilang, "Udah saya nggak mau baca Quran lagi buat kamu." Sebetulnya yang mereka inginkan adalah ketaatan kita kepada mereka, tapi saya nggak mau berikan. Jadi saya bilang, "Udah nggak ada bacaan Quran lagi, hidup kamu sendiri, hidup saya sendiri." Saya bilang gitu. Ya jadi, intinya gitu Bu, kalau ini kamar Ibu 1 mungkin bisa dipakai sering-sering aja dibersihkan, kamar mungkin kosong ya Bu ya sekarang, nggak ada yang membantu di rumah mungkin, dibersihkan aja, terus kemudian
sering dibacakan Quran gitu. Atau ibu baca Quran di ruangan tapi ibu dengan niatan untuk membersihkan kamar itu bisa. Nah, kemudian yang kedua mungkin dengan memanggil ajengan. Bisa sih manggil ajengan juga bisa. Memang pastikan saja bahwa mereka tidak musyrik, artinya mereka melakukannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan apa sih istilahnya itu? Ruqyah, dengan ruqyah, heeh. Kalau melakukannya dengan yang lain, hati-hati aja, takutnya malah kalau yang dengan yang lain ya, dengan yang tanpa Quran itu biasanya mereka ngusirnya dengan jin yang lain. Nah, jin yang lain nanti sama aja, jadi cuman ganti penunggu aja. Nanti bisa bikin masalah ya. Jadi pastikan juga bahwa itu diruqyah dengan Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan mau yang murah meriah juga bacaan Quran aja, bacaan Quran, kemudian niatkan saja Bu, bacaan itu untuk membersihkan kamar itu gitu. Insya Allah ya nggak ada masalah. Atau dipakai buat sholatnya misalkan sholat duha yang terang-terang gitu aja, sholat duha, sholat duhur gitu dipakai sholat. Ya Ibu, ada yang mau ditambahkan? Ibu Yati silakan dibuka mikrofonnya kalau mau ada tambahan komentar. Udah. Bu Hani, udah terima kasih. Saya udah terang benderang jadi ngerti. Oh Makasih. ya terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih sudah hadir dan bertanya. Oke, selanjutnya. Oke, ini mau dibacakan yang pertanyaan dari refleksi Ya, dulu boleh. atau mau pertanyaan dulu Boleh. nih Bunda Hani? Boleh, sesuai urutan aja. Oke, siap. Jadi yang kalau dari sini, kalau saya menunggu ilham dari Allah selanjutnya, Masya Allah ya. Ini. Terus kalau dari Bu Yati, kalau saya percaya aja sama Sang Pencipta. Alhamdulillah, berarti keyakinan kita kepada Allah ya, Bu Yati ya. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Teh Lilian Bani. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, bolehkah kita memakai aijimat untuk penjagaan diri, isinya doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ke selain Allah. Usaha batiniah kita adalah dengan pasrah sepasrah-pasrahnya dan memperbanyak sabar. Baik, selanjutnya boleh Teh Lilian. Saya jawab dulu Teh Lilian ya. Saya komen dulu ke Teh Tini deh yang di atas. Saya menunggu ilham dari Allah selanjutnya. Ya, boleh nunggu ilham tapi fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Harus diiringi dengan bertasbih kepada Allah di pagi dan siang harinya. Ya, jadi selama menunggu ilham, kalau nunggu-nunggu doang mah enggak lah ya, harus ada usahanya. Usahanya apa? Usahanya ya harus ikhtiarnya harus fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Jadi selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan tilawah, dengan doa, dengan zikir apapun itu sambil meminta pertolongan agar Allah menolong kita semua. Oke. Terima kasih Teh Tini. Ya, Bu Yati percaya sama Sang Pencipta. Ya, insya Allah kita percaya ya, insya Allah alhamdulillah. Selanjutnya untuk Teh Lilian memakai jimat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakai jimat. Ya, memakai jimat ini sebetulnya dikhawatirkan ada musyriknya. Jadi syirik itu halus sekali ya. Musyrik itu orang yang melakukan syirikan ya. Jadi kesyirikan itu sangat halus sekali. Ya. Jimat itu bisa menjadikan jimat itu bisa menjadikan perhatian kita itu kepada jimat itu. Bahkan jangankan jimat, Al-Qur'an aja tidak boleh dijadikan jimat. Contoh Al-Qur'an jadikan jimat itu ada yang misalnya kalau mau sembuh Al-Qur'annya dibakar ya, terus akhirnya dijadiin kopi terus diminum. Itu memperlakukan Al-Qur'an sebagai jimat. Dan itu tidak seperti itu. Ya, tidak boleh. Gitu. Jadi jimat itu menjadikan fokus kita tidak kepada Allah. Allah itu adalah zat yang tidak materi seperti kita ya. Posisinya Allah tuh sifat materinya Allah tuh jauh lebih tinggi dari kita gitu ya. Jadi laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan kita. Jadi kalau kita
apakah sekarang kalau ditanya, apakah interpretasi daripada jimat? Maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat rancu. Contoh saja misalnya ya, orang-orang zaman di Mekah yang mereka menyembah Lata dan Uzza itu, mereka itu bukan tidak percaya kepada Allah. Kalau mereka ditanya, ma khalaqas samawati wal ardo la yaqulunallah. Mereka artinya berkata, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata, Allah. Tahu mereka kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi kenapa mereka bikin itu? Kenapa mereka bikin patung? Karena kata mereka untuk membantu kita supaya bisa menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Nah, itu syirik namanya. Tidak diperbolehkan, ya. Contoh syirik yang lain nanti kita insya Allah kita akan belajar ya tentang apa itu syirik di dalam surat Al-Kahfi. Macamnya banyak sekali. Ya, jangankan yang bersifat materi, ada yang tidak bersifat materi. Contoh saja, kalau mendahulukan nafsu, kalau mendahulukan keinginan dan menyampingkan perintah Allah, maka itu syirik. Misalnya wah sekarang saya lagi banyak kerjaan nih, nanti sholatnya dirapel aja. Saya juga tetap sholat kok, saya ingat Allah kok, saya masih ingat sama Allah kok. Cuman sholatnya saya rapel aja, saya banyak kerjaan. Nanti saya rapel maghribnya ke isya aja gitu. Ya. Dan tanpa penyesalan dan merasa it's okay lah gitu. Nah itu syirik gitu. Karena dia itu mendahulukan nafsunya dibandingkan Allah. Ada lagi nanti contoh di dalam surat atau dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Tentang berguru. Berguru juga mempunyai dua sisi mata pedang. Kalau hati kita nyantol kepada guru kita, maka itu kita syirik. Ketika kita gurunya sih tidak ingin disebut sebagai ilahan ya, tapi kalau semua perkataan guru diturut, sedangkan perkataan Allah tidak tahu apa maunya Allah, tidak tahu. Tapi yang diturut perkataan guru dikhawatirkan itu syirik. Kalau kita taat membabi buta kepada seseorang, syirik. Kecuali kalau ketaatannya itu memang ada dalilnya. Ulul amri minkum misalnya. Ya, jadi taat kepada ulul amri, kepada orang yang mengurus urusan kita gitu ya, kepada khalifah gitu. Itu atau kepada pemerintah, kita juga harus taat pada pemerintah dalam beberapa hal yang sifatnya komunal. Karena itu demi kebaikan kita semua gitu loh. Tetapi kalau pemerintah bilang sembah ini, sembah itu, enggak mau. Ya gitu loh ya Teh. Jadi semua itu mempunyai dua sisi mata uang. Harta itu bisa menjadi syirik, ya, jadi kita mementingkan harta daripada Allah. Anak juga, anak keluarga itu bisa menjadi syirik juga kalau kita mementingkan mereka dan melakukan kemaksiatan karena mereka ya dan mengesampingkan Allah, itu masuk syirik. Ya, jadi saran saya sebaiknya tidak usah pakai jimat-jimatan, ya karena itu sangat rentan sekali dan bisa jadi itu dimasukin sesuatu oleh orang yang memberinya. Buang saja, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berdoa minta perlindungan pada Allah dan udah dibuang aja gitu. Dan kemudian pasrah ya pasrah aja, nggak usah pakai jimat. Kalau kita masih merasa perlu jimat dalam urusan kita, itu namanya belum manteng kepada Allah, masih memerlukan sesuatu perantara selain Allah. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Gimana Teh Lilian, mau berdiskusi, mau ditambahkan silakan. Enggak, Teh Lilian. Mau ditanggapi, silakan. Ya, kalau misalnya dari kakek-kakek atau orang tua dulu kan ada suka menitipkan sesuatu ke keturunannya, Bu. Jadi kalau ya mungkin itu kalau orang lain mungkin menganggapnya itu gift gitu ya. Tapi kalau untuk sebagian lain mungkin itu takutnya jatuhnya musyrik gitu ya. Jadi saya sih sebenarnya untuk menjaga kesehatan sih sebenarnya Bun. Jadi karena punya
keluhan gitu kan, susah tidur kayak gitu. Jadi dikasih sama keluarga-keluarga yang di atas itu obat atau jimat gitu buat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dari ya mungkin dari orang-orang yang nggak suka atau gimana gitu. Ya, Sebetulnya tapi jimatnya bisa diganti Teh. Jadi nanti saya coba kasih alternatif jimat ya. Alternatif jimat tapi yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya gini, kalau masalah tidur nggak bisa tidur, bacalah ayatul Quran. Insya Allah tidur. Ya, saya apa namanya mengalami sering sekali gitu ya. Kadang-kadang karena pikiran masih ada kerjaan atau apa, kadang-kadang saya masuk ke tempat tidur tuh masih nggak bisa tidur gitu. Tapi ya baca Al-Quran, Al-Fatihah, ulangi lagi Al-Fatihah. Kalau saya paling suka surat Al-Mulk, baca surat Al-Mulk gitu. Dan kalau misalkan kadang-kadang masih belum bisa juga, saya baca ini apa namanya? Saya pakai bacaan dari HP itu Al-Quran sambil mengikuti. Jadi fokusnya ke bacaan Quran. Atau kadang-kadang saya kalau suami saya masih bangun, saya minta suami saya membaca apa yang kan beliau suka sampai malam tuh ya membaca apa hizbnya. Jadi saya numpang gitu, saya bilang saya ikutan ya dengerin gitu dan insya Allah tidur. Ya jadi Al-Quran sendiri itu mengandung obat tidur ya. Itu kalau tentang obat tidurnya. Nah, sekarang kalau misalkan yang ajimat-ajimat yang tentang kita penangkal atau segala macam itu sebetulnya itu kan pakai jin itu, Tet. Itu tuh pakai jin. Ya dan jin itu mungkin Teteh yang bersangkutan bisa tidak tahu karena dia anaknya. Tapi itu adalah jin yang dulu ya kontraknya tuh dengan orang tua gitu loh. Dan kontraknya biasanya mereka apa, anak cucu sampai 7 turunan dan memang memungkinkan karena mereka usia itu ratusan tahun. Dan apa namanya, saya mengatakan begini, saya karena punya beberapa teman yang suka berkonsultasi masalah ini, tidak 1, 2, banyak dan kebanyakan mereka sendiri nggak pernah melakukannya, tetapi orang tuanya yang melakukan, yang apa, yang punya penjaga itu. Jadi, apa namanya, diganti aja. Misalkan kalau kita takut dengan apa namanya, sesuatu yang menimpa kita ada zikirnya, ada zikir pagi dan petang itu bagus sekali. Ada kalimat misalnya, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh, apapun ciptaanmu yang jahat. Kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau kita baca itu dan kita memang apa namanya percaya dalam hati bahwa itu Allah akan melindungi kita. Itu akan menjadi pelindung yang jauh lebih hebat daripada jimat apapun. Karena jimat apapun itu di dalamnya mengandung jin. Dan jin itu mempunyai tingkat-tingkat gitu loh, Teh. Ya, mempunyai tingkat-tingkat. Jadi sama dengan manusia. Ada manusia yang apa? Kekuatannya misalnya ada kayak saya ini ya biasa-biasa aja, ada yang pegulat misalnya, ada tukang sumo, ada karate, ada apa. Jadi manusia juga mempunyai tingkat-tingkatan. Nah, itu kalau misalnya apa namanya, yang penjaganya itu tingkatnya misalnya level 3, tapi yang datang level 4 atau level 5 ya tembus juga gitu. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada Allah, ya Allah Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Hebat. Dan apapun levelnya itu semuanya adalah ciptaan Allah dan semuanya itu akan kalah dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan kepada Teh Lilian. Ya, makasih banyak Bunda. Sama-sama Teh Lilian. Selanjutnya ada lagi Teh Siti? Dari Teh Tini. Dari Teh Tini. Oke, ini mana Ibu host? Bu host, hello. Ibu host, atau saya bacakan sendiri? Teh Tini, oke. Iya, yang penting keyakinan karena menjadi genap dan mantap kalau punya keyakinan. Keyakinan menjadi mahal karena kadang masalah yang dihadapi atau pendapat kiri kanan atau kadang diri sendiri yang ragu-ragu. Iya, betul Teh Tini, betul. Teh Tini ada yang mau disampaikan? Halo. Silakan buka mic-nya Teh Tini, sampaikan. Iya, ya menarik memang
apa yang dibahas di ya tadi seneng juga diajak ini ya ngebayangin kalau kita jadi mereka gitu pemuda-pemuda itu memang bingung memang kalau secara hitung-hitungan materi kan memang bunuh diri ya. Bunuh diri. Bunuh Iya, diri itu. Kalau diceritain dari Al-Qur'an kan lewat-lewat aja ya, dibaca lewat. Coba kalau kita jadi mereka gitu yang harus memutuskan dan keputusannya harus diubah kan memang ada makanan gitu, nggak ada fasilitas gitu. Ini mau ngapain gitu. Iya, tapi saya senangnya tuh ini Mbak Hani nampaknya gitu ya kalau belajar tentang kisah-kisah di Al-Qur'an teh memang tentang nilai-nilai sama keyakinan terhadap Allah gitu penting gitu. Jadi itu kan nggak kelihatan ya. Kan kalau secara umum pasti hitung-hitungannya materi Mbak Hani yang kelihatan. Nah ini tuh betapa gitu ya Mbak Hani saya ini tolong dikoreksi ya visi kesimpulan saya salah gitu. Jadi kalau kayak misalnya dalam kasus ini pemuda mereka tuh mempertahankan keyakinan kepada Allah tuh menghargainya gitu loh. Padahal kan nggak kelihatan ya gitu. Kalau keyakinan lebih hati-hati Mbak Hani sebenarnya. Tapi kalau dikisahkan dan sampai detik ini kaum muslimin baca gitu Al-Quran berarti itu teh penting gitu buat Allah teh gitu. Iya betul. Ya kan secara umum Mbak Hani mungkin tidak berkorban sedemikian Mbak Hani. Dan mereka yang pergi ke gua juga kan cuma segitu orang gitu. Bisa kebayang gitu misalnya kaumnya yang rata-rata misalnya punya konsep Tuhan sendiri gitu. Berarti kan banyak ya Mbak Ani yang pergi ke gua segitu. Begitu. Betul. Iya. Iya memang yang mahal itu justru adalah pemikiran kita atau amalan kita yang fokus kepada Allah, maka Allah itu akan menambahkan lagi gitu loh. Nambahkan lagi petunjuknya, tambah lagi keimanannya gitu kan. Tambah lagi hidayahnya, tambah lagi pertolongannya, itu ya. Jadi yang penting itu kita harus menunjukkan dalam tanda petik ya bukan tidak selalu harus kadang-kadang menunjukkan dalam hati itu juga menunjukkan karena Allah Subhanahu wa taala melihat dalam hati kita gitu. Tapi kan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, itu yang penting gitu. Jadi ketika kita itu melakukan satu action entah dalam hati, doa, keyakinan atau berbicara kepada Allah ataupun berupa amal usaha kita tentang sesuatu, maka itu adalah menjadi satu trigger, satu bukti bahwa kita itu meminta waktu zikrullah, kita ingat kepada Allah. Allah itu akan membalas gitu loh. Allah akan membalas. Nah, jadi yang kadang-kadang yang terjadi ada orang-orang yang kemudian protes terus sama Allah. Kenapa sih Allah begini? Kenapa Allah begitu? Tapi dia sendiri tidak berani buka komunikasi dengan Allah. Dia tidak berani langsung kepada Allah. Hatinya tuh langsung kepada Allah bersikap bagaimana tuh dia nggak berani gitu loh. Nah, itu kalau itu ya lewat lah gitu. Maksudnya lewat dalam arti ya Allah tidak akan memperdulikan karena ya dia tidak membuat satu usaha. Yang sering saya amati itu adalah bahwa ada cerita-cerita orang mu'alaf. Ya, ada cerita-cerita orang mu'alaf yang mereka itu ingin beriman ingin dan masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka ini silahkan saya di spotlight ya. Sudah ini. Dan mereka ingin supaya mereka ini paling slide-nya dihilangin dulu, Bu. Enggak bisa. Ini hanya masalah teknis ya. Silahkan dipelajari lagi tim teknisnya. Oke. Selanjutnya bahwa itu tadi setelah kita melakukan satu usaha dalam mau batiniyah ataupun lahiriah, maka setelah itu Allah akan menjawab. Ya tadi kembali ceritanya kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, mereka tuh melakukan komunikasi pada Allah, dan ternyata bahwa orang yang berani berkomunikasi dengan Allah, sejahat-jahatnya dia di mata Islam, misalnya dia dulu pernah membuat film tentang Islam yang buruk ya,
atau dia menentang agama Islam, atau dia ateis, atau dia apapun, dia menghina agama Islam, tapi ketika dia berani buka komunikasi kepada Allah, dia berkomunikasi kepada Allah sampai ada yang bilang gini, ya Allah, tunjukkan dong kalau misalkan kau memang ada, kata seorang ateis, tunjukin, kasih tanda dong, ini aku ada di dalam ruangan sepi nih, sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tolong dong kasih tanda bahwa engkau itu ada. Silahkan ya Allah, apakah mau berupa atau tiba-tiba ada geledek yang besar, atau tiba-tiba lampu padam, atau dia merancang sendiri gitu, atau tiba ada angin kencang, atau apa, atau saya pingsan atau apa, ya Allah tolong tunjukkan kehadiranmu. Ya, dia tunggu berapa kali nggak ada juga. Nah akhirnya dia pun masuk Islam gara-gara kemudian dia lihat ada Al-Quran, dia baca Al-Quran, ya di situ tertulis, apakah tidak cukup semua apa yang ada, yang aku ciptakan di depan matamu, bahwa seluruh langit dan bumi itu adalah menunjukkan keberadaanku, adanya aku. Nah saat itulah dia menjadi mu'alaf. Jadi artinya kalau saya perhatikan, orang-orang yang berani membuka komunikasi dengan Allah, maka insya Allah dia ada di dalam jalan yang benar, karena Allah itu akan memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan. Ya. Terima kasih Teh Tini atas diskusinya. Selanjutnya satu kali diskusi dengan ini Teh Iis nih. Silakan. Halo, terdengar suara saya? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Ini dari Teh Iis, mengenai pandemi ini yang bisa dilakukan selain ikhtiarnya adalah prokes, juga berdoa sekuat-kuatnya, dan tidak ada yang bisa menaklukkan makhluk kecil ini selain Allah saja. Makanya ada doa aku berlindung dari kejahatan makhlukmu. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bunda ya, betul, doanya. betul. Nah, termasuk virus, terlepas ini virus alamiah atau sintetis, intinya ini makhluk yang hanya Allah saja yang bisa melihatnya dan menaklukkan. Ya. Dan masalah bagaimana ini bisa berakhir, ini misteri. Jadinya hanya bisa berharap pada Allah saja. Dan kita juga tidak tahu bagaimana Allah akan memberikan solusi endingnya nanti seperti apa. Bisa jadi endingnya misalnya pandemi berakhirnya lama. Gitu. Tapi Allah makin menguatkan hati-hati kita semua. Oke. Iya, betul. Makasih Teh Siti. Ya, terima kasih Teh Iis untuk tulisannya yang panjang, Masya Allah ya. Moga-moga ini tertulis juga sebagai ikhtiar untuk belajar ya, masuk amal soleh Insya Allah. Ya itu betul Teh Iis. Jadi ini ada lagi yang di sini saya yang tertarik dengan perkataan Teh Iis di sini adalah berdoa sekuat-kuatnya ya. Tapi saya termasuk yang berdoanya tidak sekuat Teh Iis kayaknya. Kalau saya lebih ini hanya beda cara ya. Saya nggak tahu bagaimana cara berdoa sekuat-kuatnya gitu. Tapi kalau ada yang bisa melakukan, alhamdulillah. Kalau saya lebih ke arah saya berdoa beberapa kali. Setelah itu saya akan banyak beramal soleh, terutama dengan tilawah Quran. Karena ada sebuah hadis dikatakan apabila seseorang itu sibuk dengan firmanku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia pintakan. Ya. Nah, kan asik nih, kita kan meminta aja kepada Allah, kadang-kadang kita nggak tahu nih permintaan kita benar apa enggak. Orang kita kalau meminta kepada Allah bisa jadi salah gitu. Ya, bisa jadi salah. Tetapi ini bukan tidak ini ya Teh Is, hanya berbeda cara. Kalau saya terus terang aja berdoa sekuat-kuatnya itu saya nggak kuat kayaknya. Jadi saya berdoa kemudian saya banyak beribadah dengan tilawah gitu. Tapi kalau Teh Is bisa, saya alhamdulillah saya nanti titip doa ya Teh Is ya. Iya, jadi ya tentang masalah virus itu virus alamiah atau sintetis ya. Tentunya alamiah itu virus biasa, cuman di-trigger oleh manusia untuk bermutasi dan menjadi ganas. Karena sebetulnya virus ciptaan Allah itu ya tidak apa-apa. Selama ini kita hidup juga bersama virus-virus dan tidak apa-apa gitu ya. Tapi sampai sejauh mana virus itu bisa menjadi ganas, dan itu adalah juga bisa jadi itu
bisa jadi adalah kerjaan manusia, tetapi kerjaan manusia pun juga tidak bisa bisa kalah dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang perlu dirisaukan. Justru yang dirisaukan itu adalah bagaimana kita bisa mengisi hari-hari ini dengan kebaikan, itu justru yang paling penting, ya. Begitu kayaknya Teh Is. Terima kasih nih Teh Is. Endingnya seperti apa memang kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Tapi yang itu tadi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengisi hari-hari ini dengan kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, waktu sudah sudah menunjukkan jam lebih 4 menit ya Bunda. Iya, kita akhiri acara ini. Mungkin sebelumnya saya akan, atau Bunda ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara ini. Dan oke, terima kasih kepada, saya belum menyapa, ada teman-teman yang baru bergabung, ada Teh Widya, ada siapa lagi nih? Ada Marina, ada Teh Iis Tati, ada Teh Dwi, Teh Rose, Desi, Mbak Desi, selamat datang. Terima kasih sudah hadir, dan Teh Ai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga Allah memberikan selalu perlindungannya kepada kita. Semoga kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan buat diri kita dan keluarga kita dan keluarga besar kita. Dan semoga Allah memberikan banyak sekali kesabaran dan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa tetap tilawah, jangan lupa juga untuk selalu berbuat kebaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirobbilalamin.